Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Demikian bunyinya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa dalam menjalani kehidupan ini, persoalan hidup kita itu terlalu banyak. Bermacam-macam masalah yang kita hadapi. Dan itulah yang menyebabkan terkadang manusia hilang kendali sehingga menyebabkan stres, putus asa, panik, bingung, emosi, dan lain sebagainya. Pada titik inilah iman mengalami goncangan, mengalami akal sehat yang terganggu, dan kehidupan pun terkadang semakin menekan. Banyak orang menjadi uring-uringan dan menjadi hilang kepercayaannya, sehingga dalam menjalani hidup ini sering kita bergantung kepada hikmat manusia atau bergantung kepada orang lain. Sobat Kairos yang terkasih, nas kita pada hari ini adalah bagian dari pengajaran Paulus di jemaat Korintus. Dan kata kunci dari pengajaran Paulus di sini adalah kita harus memiliki pikiran Kristus. Yang mana Paulus mengingatkan kita apabila kita mengalami bermacam-macam masalah atau tekanan hidup, mari kita semua tertuju dan bergantung hanya kepada Kristus. Sekalipun ada pergumulan dan persoalan yang berat, harus teguh menjalaninya sehingga kita akan mengalami kedewasaan iman oleh karena iman kita kepada Kristus. Sebab setiap orang yang percaya kepada Kristus harus menjadi pemenang dalam berbagai aspek kehidupan. Kita harus mengenakan ketopong keselamatan yang dari Tuhan untuk melindungi dan menjaga pikiran kita. Karena kekuatan pikiran bawah sadar manusia lebih besar daripada pikiran sadarnya. Biarlah hanya Kristus yang berkuasa atas semua perjalanan hidup ini. Susah atau senang, sehat atau sakit, biarlah Tuhan yang menyelesaikan dan menyelamatkan. Sehingga kita tidak lagi memikirkan perkara atau kesenangan dunia ini, tetapi sebaliknya menjadi fokus memikirkan perkara yang kekal. Sehingga hal-hal lain di luar Kristus pun akan semakin lenyap. Imajinasi kita pun semakin kudus. Bila imajinasi kita kudus, maka keinginan kita juga akan kudus. Kalau keinginan kita kudus, maka tindakan kita juga kudus, karena Yesus yang menguduskannya. Yang pasti Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hanya Allah lah kekuatan kita, dan Dialah yang kita andalkan dalam menjalani kehidupan ini. Bila kita tidak mengandalkan kekuatan Allah dalam hidup ini, kita akan rapuh. Karena itu, hiduplah dekat dengan Tuhan lewat persekutuan dengan Roh Kudus. Karena disitulah kita dapat mengenal jalan Tuhan bagi kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema
sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan, dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.